Ada pertanyaan, apakah driver ojol atau supir ojek online dapat pesangon jika terkena PHK? Mari kita bahas. Driver ojol atau driver ojek online di Indonesia ini ada beberapa seperti Gojek, Grab, Maxim, dan juga lain sebagainya. Kita tahu bahwa mereka bekerja dengan menggunakan aplikasi yang sudah di-download di dalam handphonenya masing-masing. Banyak pertanyaan, bagaimana jika mereka suatu saat berhenti atau terkena PHK. Kalau driver ojol ini tidak ada namanya unsur perintah, karena mereka punya jam kerja yang fleksibel, artinya tergantung mereka apakah mereka mau ambil pesanan tersebut ataukah mereka tidak mau ambil. Itu diserahkan kepada pribadi atau driver masing-masing. Dan yang kedua, kalau kita melihat pembayaran ataupun hasil yang mereka terima itu tergantung daripada pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi semakin banyak mereka ambil pesanan, tentu saja semakin banyak yang mereka hasilkan. Nah, sistemnya juga pembagiannya disebut dengan komisi atau bagi hasil. Jadi ada sistem persentase. Kembali lagi, kalau mereka semakin banyak ambil pesanan ataupun panggilan yang mereka ambil untuk menjemput, maka mereka juga mendapatkan hasil lebih baik. Sebaliknya, jika mereka sedikit ambil, maka hasilnya juga sedikit yang mereka dapatkan. Itu semua dilakukan tidak dengan adanya paksaan. Tidak ada paksaan untuk melakukan itu. Jadi itu dilakukan dengan inisiatif dan kesukarelaan masing-masing. Dan semua itu ada konsekuensinya. Mereka banyak bekerja, mereka banyak dapat hasil. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah, apakah suatu saat ketika mereka di PHK, mereka dapat pesangon atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Nah, kita bicara dengan hubungan antara driver ojek online dengan pengusaha, katakanlah owner daripada Gojek. Hubungannya adalah kemitraan. Jadi hubungan mereka itu kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti pasal 1320 BW atau KUH Perdata. Jadi kedudukan mereka antara owner ataupun yang punya aplikasi dengan supir atau driver ojol itu kedudukannya setara, kedudukannya sama, tidak ada atasan atau bawahan. Nah, berbeda dengan status karyawan tetap seperti yang di Undang-Undang Tenaga Kerjaan ataupun PKWTT. Di situ punya unsur yang namanya pekerjaan, unsur upah dan juga perintah. Berbeda dengan driver ojol tadi atau supir ojol tadi, tidak ada perintah di situ. Yang ada aja adalah pekerjaan dan juga upah. Jadi tidak termasuk dalam kategori sebagai pegawai yang diatur dalam undang-undang. Jadi sifatnya umum, tidak diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Tidak ada perintah di situ. Yang ada adalah pembagian kerja. Berbeda dengan pegawai-pegawai yang di kantor ataupun di pabrik-pabrik. Hubungan kerja mereka itu seperti atasan dan juga bawahan, atau disebut juga dengan subordinat. Dengan karyawan biasa yang diatur dalam undang-undang itu ada jam kerja diatur. Contoh misalnya masuk jam 8, lalu
istirahat 1 jam, jam 12 sampai jam 1, kemudian jam 5 atau setengah 5 bisa pulang. Dan itu harus diwajibkan adanya absensi setiap hari. Maka ketika mereka berhenti atau kena PHK, mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur oleh ketentuan yang ada. Jadi kalau ada pertanyaan, misalnya suatu saat misalnya pegawai ataupun driver ojol ini berhenti, apakah dia dapat kompensasi ataupun pesangon, penghargaan masa kerja ataupun uang penggantian hak? Mereka tidak dapat itu. Seperti saya bilang tadi, bahwa itu adalah sifatnya kemitraan, hubungan kerjasama, kedudukannya sama dan sifatnya setara. Tidak ada perintah, jadi sifatnya tidak ada paksaan. Demikian juga dengan jam kerja, tidak diatur jam kerja. Tidak diatur harus masuk jam 8, pulang jam 5, atau mulai jam 8 mulai narik, terus jam 5 bisa selesai narik. Tidak diatur, terserah, suka-suka. Begitu intinya. Jadi driver ojol tidak dapat pesangon. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.